Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ito. Kali ini Pak Ito akan membahas soal tryout yang diselenggarakan oleh Korwil Pengutapan Pelajaran Bahasa Indonesia bagian kedua. Langsung saja soal nomor 10. Disediakan dua teks, teks 1 dan teks 2. Teks 1. Pak Andi seorang penjual bakso. Setiap pagi dia berjualan di kedai miliknya yang terletak di samping rumahnya. Bakso Pak Andi sangat disukai oleh para pembeli. Hal ini membuat Pak Andi bersemangat saat berjualan. Harapan terbesarnya adalah dapat membiayai kuliah anaknya sampai selesai tepat waktu. Untuk teks 2, Pak Andri, seorang penjahit yang terkenal di kampungnya. Hasil jahitannya sangat rapi. Kios jahit miliknya buka setiap pukul 11. Meskipun lelah, Pak Andri tak pernah mengeluh. Beliau ingin melihat anak lelakinya yang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas bisa lulus tanpa ada kendala soal biaya. Persamaan kedua teks tersebut adalah di option tertulis pekerjaan, pelaku, waktu, dan tujuan. Sehingga keempatnya ini kita harus mencari. Buat tabel agar mempermudah dalam menyelesaikan soal nomor 10. Nah, ini. Teks 1, pekerjaannya penjual bakso. Teks 2, penjahit, berarti jelas berbeda. Pelaku, teks 1 Pak Andi, teks 2 Pak Andri. Waktu, teks 1-nya pagi, teks 2-nya siang. Tujuannya biaya kuliah, berarti yang jelas sama. Teks 1 dan kedua adalah tujuannya, yakni untuk membiayai kuliah anaknya. Berarti jawaban yang tepat adalah D, tujuan. Lanjut soal nomor 11. Bacalah teks berikut secara teliti. Zulfa, Zarin, dan Tasya adalah sahabat karib. Mereka bertiga saling membantu dan menyemangati jika salah satu di antara mereka ada yang menghadapi kesulitan. Selain itu, mereka memiliki kegemaran yang sama. Mereka juga sama-sama memiliki kegiatan les yang mengembangkan potensi di bidang seni. Hari Senin, Tasya dan Zulfa les biola. Hari Rebo, Zarin dan Tasya les piano. Untuk hari Selasa, les vokal hanya diikuti oleh Zarin. Disediakan tabel, tugasnya adalah melengkapi tabel yang di situ belum diketahui atau ditulis ya. A, B, C, dan D. Yang tepat jawabannya yang mana? Nah, kita berdasarkan teks yang ada. Kita analisa satu persatu. Oke, untuk mengisi nomor 1, di situ sudah ada hari Rebo. Hari Rebo itu Zarin dan Tasya les piano, maka jenis les yang tepat untuk A adalah piano. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Hari Selasa ya, hari Selasa itu les vokal hanya diikuti oleh Zarin, berarti B yang tepat adalah Zarin. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3 diketahui Zulfa, kemudian biola. Zulfa biola, berarti harinya apa? Hari Senin. Kemudian hari Senin itu biola diikuti oleh Tasya, ya. Berarti pilihan yang tepat adalah piano, Zarin, Senin, biola. Berarti jawaban yang tepat B. Next soal nomor 12. Bacalah tes cerita berikut. Tadi malam, Lina bermimpi buruk. Ia bermimpi didatangi seorang perempuan yang membawa setumpuk buku. Dengan langkahnya yang gontai, perempuan itu menghampiri Lina sambil menyeringai. Setelah berada dekat Lina, semua buku yang dibawanya dibanting di atas meja. Lina sangat ketakutan dan akhirnya terbangun dari tidurnya. Ternyata Lina tertidur saat sedang mengerjakan tugas sekolah. Yang membuat Lina terbangun dari tidurnya adalah, kita lihat kalimat yang mendukung. Ya, kalimat yang mendukung adalah Lina sangat ketakutan dan akhirnya terbangun dari tidurnya. Berarti dari kalimat tersebut dapat disimpulkan jawaban yang tepat adalah A. Rasa takut yang menguasainya yang menyebabkan si Lina bangun.
Lanjut soal nomor 13. Bacalah cerita berikut ini dengan cermat. Di sebuah istana hiduplah raja dan ratu. Keduanya suka berfoya-foya. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang bernama Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna. Sifat mereka berdua berbeda dengan orang tuanya. Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna selalu menolong rakyat yang kesusahan. Suatu hari, Pangeran Aji Lesmana marah kepada kedua orang tuanya karena suka berfoya-foya. Melihat kemarahan Pangeran Aji Lesmana, kedua orang tuanya pun segera memerintahkan kepada pengawal kerajaan untuk mengasingkan Pangeran Aji Lesmana. Putri Rauna mengetahui akan hal itu. Dia memohon kepada orang tuanya agar tidak menghukum kakaknya. Orang tuanya tidak menghiraukan Putri Rauna. Putri Rauna pun mengikuti kakaknya pergi dari istana. Mereka mengembara menjadi orang biasa. Tokoh antagonis pada cerita di atas adalah, apa itu tokoh antagonis? Antagonis adalah karakter yang jahat. Ya, dari cerita tersebut karakter yang jahatnya yang mana? Ya, tepat ya. Jawabannya adalah raja dan ratu. Yang berfoya-foya. Kemudian di sini tokoh protagonisnya adalah anaknya, Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna. Oke. Next soal nomor 14. Bacalah tes paragraf berikut ini. Hanif, Raka, dan Alif berencana untuk bermain sepak bola pada hari Minggu pagi. Hari ini sepulang sekolah mereka bertiga membahas rencana tersebut dengan matang. Setelah selesai mereka bergegas menuju tempat parkir sepeda. Mereka pulang dengan hati gembira meskipun panas mentari begitu terik menyengat. Sebelum terpisah di pertigaan jalan, Hanif mengingatkan Raka dan Alif agar tidak lupa untuk bersama-sama membeli bola di toko Bang Romi nanti sore. Latar waktu dalam cerita di atas adalah, ingat, latar waktu, ya. Latar waktu berarti saat mereka berdialog, ya. Saat mereka berdialog itu kapan waktunya? Ya, hari ini sepulang sekolah. Yo, sepulang sekolah itu kapan? Ya. Kemudian diikuti lagi penjelasannya. Meskipun panas mentari begitu terik menyengat, berarti kapan waktunya? Kalau pagi tidak, karena terik menyengat. Sore tidak, malam tidak. Berarti jawabannya adalah siang. Seperti itu ya. Hati-hati, di sini banyak jebakannya. Minggu pagi itu kan rencana, belum dilakukan. Karena dialognya itu pas sepulang sekolah. Ya, jebakannya bagus ya. Hati-hati untuk soal nomor ini. Kemudian nomor 15. Watak, ini ya yang pertanyaannya. Pada suatu sore, Randy tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan ibunya. Hal ini disebabkan bola yang ditendangnya saat bermain di halaman rumah ternyata menyasar ke vas bunga tersebut. Karena takut dimarahi ibu, Randy menyembunyikan vas bunga itu ke dalam plastik. Kemudian meletakkannya di kamar tidurnya. Keesokan harinya, tanpa diduga, ibu menemukan plastik itu saat membersihkan kamar Randy. Setelah itu, ibu memanggil Randy dan bertanya apakah benar Randy telah memecahkan vas bunga. Akhirnya Randy mengakui kesalahannya. Watak Randy pada cerita di atas adalah, ya, watak. Watak itu atau karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, watak Randy adalah, oke, kita analisa dari kalimat berikut ini. Karena takut dimarahi ibu, Randy menyembunyikan vas bunga itu ke dalam plastik. Berarti dia termasuk orang yang tidak bertanggung jawab. Maka watak Randy pada cerita di atas adalah tidak bertanggung jawab. Soal nomor 16. Bacalah teks berikut. Pertanyaannya adalah makna kalimat yang bercetak miring. Panas matahari yang menyengat. Sesekali petani itu menyeka keringatnya di mukanya dengan baju. Ia tak mempedulikan panas yang membakar kulitnya. Ia terus membersihkan rumput-rumput pengganggu.
Tanpa terasa matahari sudah berada di atas kepala. Kemudian ia melangkah ke tepi sawah menuju gubuk kecil untuk melepas lelah. Kalimat yang bercetak miring, tanpa terasa matahari sudah berada di atas kepala. Artinya apa? Artinya adalah waktu menunjukkan siang hari, karena matahari tepat di atas kepala ya. Jelas ini ya, soal nomor 16. Selanjutnya 17. Bacalah teks cerita berikut ini. Hari sudah sore, matahari mulai redup. Ibu menasihati Rani agar tidak pergi bermain. Akan tetapi Rani tidak memedulikan nasihat ibunya. Diam-diam Rani tetap pergi bersepeda bersama teman-temannya. Mereka mengayuh sepeda dengan cepat sambil bercanda. Tiba-tiba roda sepeda Rani menabrak batu dan Rani tidak bisa mengendalikan sepedanya. Sepeda yang dikendarai Rani tergelincir masuk ke dalam selokan. Tangan dan kakinya berdarah. Teman-temannya mengantar Rani pulang ke rumah dan mengobati luka-lukanya. Rani menyesal dan meminta maaf kepada ibunya karena tidak mematuhi nasihatnya. Amanat dari cerita tersebut adalah: amanat artinya ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Apa amanatnya? Nih, Rani menyesal dan meminta maaf kepada ibunya karena tidak mematuhi nasihatnya. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Patuhilah nasihat orang tua. Jadi kalau dia mematuhi nasihat orang tua, si Rani tidak akan kecelakaan, gitu ya. Selanjutnya soal terakhir untuk bagian 2 ini. 18. Cermati teks cerita berikut ini. Pertanyaannya adalah nilai moral yang baik dari tokoh Nafi. Baru pukul 20.00 Nafi sudah beranjak ke tempat tidur. Ada banyak tugas kan, Vi? Tanya ibu. Iya sih, tapi mataku agak sakit. Kalau aku paksa takutnya makin parah, Bu, jawab Nafi. Meski tak percaya, ibu menyuruh Nafi segera cuci kaki sebelum tidur. Ya sudah, cuci kaki dulu sebelum tidur, cepat. Nafi akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Tak disangka ponsel yang disembunyikan di kaosnya terjatuh. Prak! Akhirnya ibu tahu bahwa Nafi masih akan bermain game di tempat tidur. Maaf Bu, saya telah berbohong. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, ucap Nafi dengan wajah ketakutan karena telah berbohong kepada ibunya. Nilai moral yang baik. Nilai moral yang baik adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umumnya. Oke, maaf Bu, saya telah berbohong. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ini nilai yang baik, mengakui kesalahannya dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah D. Mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Oke, itulah pembahasan bagian kedua bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semoga hasil kita semakin memahami materi yang kita bahas kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.